Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga beberapa saham komoditas. Pertama, Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Brand, kesembilan Antam, kesepuluh Inco, kesebelas TIN, kedua belas Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,22% ke harga 7.266 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 10,5 triliun. Tutupannya di 7.269, ditarik naik 2 poin. Dan juga kalau nggak salah hari ini apa besok ada rilis inflasi Amerika. Nah itu akan menjadi sentimen juga, tapi itu khusus XAU ya. Besok saya analisa untuk emas, cryptocurrency, dan oil. Ya hari ini masih ke saham dulu. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kepentok resisten wajar. Jadi gambaran saya juga kemarin tuh kemungkinan besar rebound, tapi habis itu ya kepentok resisten. Besok kemana nih? Masih belum terlalu kuat. Kemungkinan masih bisa naik, tapi naik-naik terbatas ya. Tetap naik-naik tipis. Kayaknya nggak akan kencang sebelum. Ya ini menurut pandangan saya, menurut analisa saya, dia membentuk swing low dulu. Jadi kalau naik saat ini dia akan naik-naik terbatas dan kemungkinan besar tetap akan ada ekor-ekor dari atas dan ya baru di bawah. Ya pandangan saya minggu ini nih ada koreksi yang cukup dalam ya karena dia ada potensi sideways untuk membentuk, kalau bener ini pola pertanyaan shoulder, jadi dia tuh harus membuat shouldernya minggu ini dan minggu depan. Terus baru dia break. Siapa tahu di Agustus ya. Agustus baru break, wah mantap tuh. Karena ya kalau dilihat ini pandangan saya sih ISG itu sideways cukup lama ya. Dari 2022 dia udah sideways 2 tahun loh. Nih dari 2 April 2022 dia itu sideways dan bottomnya tuh di 6.600 6.700 dan resistennya di 7.400. Tahun ini peluang besar sih menurut saya tembus. Jadi kalau mau tembus tahun ini ya berarti ancang-ancangnya tuh mulai Juli Agustus ini. Kalau bisa sudah ya Juli ini ya mungkin kalau misalnya ada koreksi cukup dalam besok atau lusa tuh ya, sideways baru rebound. Ya, jadi seperti itu aja untuk ISG. Pokoknya hati-hati kalau Bapak Ibu sudah punya saham yang big cap yang berkorelasi dengan ISG. Kalau ISG mulai koreksi besok tuh udah dijagain profit taking dulu. Nanti kalau ISG misalnya skenario nya ke 7.150-an baru entry lagi. Ya, lihatlah pokoknya sahamnya di bottom baru entry. Jangan beli di pucuk saat ini terlalu beresiko. Itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1.345 terkoreksi 1,46%. Langsung saja ke teknikernya Medco kepentok. Ya mudah-mudahan mantul lah ya. Cuman pandangan saya bisa jebol 1350 ini dia bisa ke 1.315. EMA 200-nya nih dulu mungkin offset dikit ya. Karena harga oil itu lagi tertekan juga nih ya. Oil koreksi cukup dalam. Tuh time frame 4 jamnya dia turun tuh dari 84,2 sampai 81,8. Cukup dalam turunannya. 4 hari dia terus turun ya. Jadi ini kemungkinan besar oil swing low ini. Ini gambar saya swing low-nya tuh di 81,5 atau 81. Nah, itu juga Medco mungkin di 1.300 ini ya. Incar di 1.300 ini kalau Bapak Ibu berminat. Medco mungkin nggak pola dead cat bond, kayaknya nggak pola dead cat bond, tetap akan mantul lagi ke atas ya. Jaga-jaga 1.300 support harus dijaga. Medco lanjut. Ada Elsa yang hari ini berhasil tembus 450, tutupannya di 462, menguat 3,58%. Langsung saja ke teknikalnya, Elsa berhasil breakout, volume juga meningkat. Apakah ini valid? Harusnya sih valid. Ya, tapi kalau ISG turun bisa turun juga nih ya. Penting bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau di komunitas YouTube Borneo Trader kemarin itu hari Minggu sudah saya buatkan videonya tentang Elsa. Saya suruh beli di 46 ke 436 itu. Ya, area bawah ini pas kebetulan bottomnya di 436. Ya, kalau Bapak Ibu nonton video tuh coba komen di video ini ya. Yang join di eksternal community YouTube, baik trader semi pro ataupun pro trader. Bedanya apa sih dua itu? Kalau yang pro trader itu ada video
untuk bagaimana cara average down khusus saham-saham fundamental bagus bagi Bapak Ibu yang nggak suka pakai stop loss. Yang penting sabar, uang dingin, dan fundamentalnya bagus. Itu bisa digunakan teknik yang saya ajarkan di video itu. Dan juga update setiap hari minggu. Per minggu itu update di Pro Trader. Kalau di Trader Semi Pro cuman ada saham-saham yang bisa diperhatikan per 2 minggu. Nah, tinggal pilih mana Bapak Ibu ya. Coba aja yang mana cocok. Kalau cocok bisa terus subscribe. Dan yang masih subscribe saya ucapkan terima kasih sudah support channel Borneo Trader. Seperti itu. Untuk Elsa target saya masih sama 500-520. Mudah-mudahan ini terkonfirmasi. Kalau melihat nih ada pola cup and handle. Target kenaikannya itu 500 ya, ada potensi upside 10% lagi. Kalau di grup Borneo Trader itu bahkan beli Elsa itu dari 380-400 dari Medco-nya udah rally di Februari Maret itu kami beli, tapi memang lambat ya di 380 400 area ini, dan sekarang floating profitnya juga cukup lebar, baru 20%. Lama nunggunya ya. Jangan terlalu berharap besar, tapi yang penting aman. Saya bilang waktu itu aman, hold aja untuk Elsa ya. 20% selama 3 bulan holdnya ya bagus lah ya. Itu tergantung masing-masing lah. Seperti itu aja untuk Elsa. Saat ini condong arahnya ke atas. Kalau pandangan saya sekarang supportnya 440 harusnya dijaga. Itu aja. Lanjut, ada Pegas yang ditutup hari ini terkoreksi cukup dalam 6,76% ke harga 1515. Langsung saja ke teknikanya. Nah, ini yang saya hati-hati ya. Kalau range pendek seperti ini di atas tuh antara dia condong naik ke atas atau ke bawah. Dan Bapak Ibu perhatikan deh ciri-cirinya. Kira-kira ini bisa ada buangan tuh kenapa? Dia naik tapi volumenya makin berkurang. Ini kan dia 4 hari naik nih. 4 hari naik tapi volumenya makin turun. Berarti itu yang dorong tuh kemungkinan besar bandar. Tapi dengan dana-dana kecil aja. Atau retail yang dorong, bukan bandar. Jadi pas di atas bandar yang guyur ya. Atau ada yang profit taking lah. Pokoknya seperti itulah ya. Intinya nggak usah ada bandar, ada segala macam. Kalau yang anti dengan nama-nama bandar, ya pokoknya di area atas itu ada yang profit taking ya. Big fund kah, retail kah, ya pastinya kalau turun tuh ya ada yang jualan profit taking. Karena sudah naik tinggi juga kan, dari 1400 ke 1600 tuh berarti 10% lebih. Ya wajar. Mantul nggak? Ada potensi mantul. Tapi lihat dulu lah kondisinya ya. Jangan tangkap. Takutnya offset merah satu candle lagi di bawah sini. Nah, kalau di 1400 sih bagus. Tapi apakah dikasih ke situ? Jangan-jangan di 1500 saja udah mantul. Nah, kita lihat besok dan lusa. Untuk Pegas. Saat ini Pegas di 1500 tapi lebih ke wait and see masih. Belum menonton. Belum menarik kalau belum lihat market nantinya. Itu aja untuk Pegas. Lanjut. Ada PGEO yang ditutup di harga 1220. Terkoreksi 0,81%. Langsung saja ke teknikanya. PGEO hati-hati juga. Tapi pandangan saya sih dia koreksi volume kecil. Cuma kalau dia jebol 1200-nya besok jauh turunannya loh. Swing low-nya tuh agak jauh. 1140, 1120 tuh kemungkinan. Ya, wait and see, hati-hati dulu untuk Pegas saat ini. Tapi kalau dia bertahan besok atau lusa langsung rebound lagi menarik. Pokoknya 1200 harus dijaga Pegas besok dan lusa. Itu aja. Lanjut, ada MDKA yang ditutup di harga 2440, terkoreksi 1,61%. Langsung saja ke teknikanya. MDKA lagi sideways, mudah-mudahan gak jebol ya. Nah, sideways seperti ini sama gambarannya bisa ditarik naik atau kena buang. Kita lihat aja ke depannya. Dan risknya pun kecil. Kalau Bapak Ibu yakin ini lebih condong ditarik naik ya, stop lossnya paling 3%. Rewardnya minimal 6% apa 5%. Nah, 5%, 5-6%. Bahkan 8%. Ya, stop lossnya berapa tuh? Tuh, 3% aja udah. Buang aja, nggak perlu nunggu bawah. Ya, untuk MDKA. Lanjut. Ada MBMA yang hari ini ditutup menguat 2,45% ke harga 625. MBMA ini naik turun aja ya tiap hari. Satu kali candle merah, satu kali candle hijau. Tapi kondisi sekarang menurut saya candle hijaunya ya mudah-mudahan serius naik. Walaupun tutupannya nggak bagus. Kenapa? Rendah. Tapi volume meningkat. MACD mengarah ke atas. Cukup bagus lah. Pokoknya sama masih 600, jangan jebol. Kalaupun Bapak Ibu beli hari ini dan di harga tertinggi, hari ini mungkin nyangkut 2% ataupun beli di harga penutupan, mudah-mudahan jalan lagi rebound. Karena ini ada pola patahan flag. Kalau dia break
650 digas. Targetnya 720 untuk MBMA ya. Masih menarik MBMA. Nih neckline-nya tuh ada di 650. 655 lah ya. 655 tuh pola cup and handle juga. Kalau dia break, gas. Jangan sampai minggu ini jebol 600. Kalau jebol gagal. Mungkin besok-besok naik lagi bisa. Cuman kemungkinan besar dia sideways-nya di bawah dulu. Di 550 sampai 600 resistennya. Nah, jadi kalau mau aman harus rebound. Minggu ini nggak boleh jebol 600 untuk MBMA. Lanjut. Ada BRPT yang ditutup dari 1110. Terkoreksi 0,89%. Langsung saja ke tekniknya. BRPT hari kemarin saya infokan di grup. Itu saya suruh antri cicil dari 1100 sampai 1050. Minggu kemarin tuh sampai 1090 aja saya dapat 2 tick ya. Habis itu tadi saya jualan dulu ya. Karena melihat kayaknya nggak kuat naik ya, saya jualan aja dulu. Dapat 5% tadi ke 1150. Ya lumayan. Dari 1100 kan. Siapa ngasih di BRPT loh. 5% sehari. Ya 4,5 lah karena 1100 ya. Nah, itu kita tuh manfaatin yang seperti itu. Ya, jangan terlalu berharap dulu besar ya. Jadi saat ini BRPT masih bisa kalau menurut saya Bapak Ibu kumpulin. Kalau ke 1100 kalau ke 1000 kayaknya enggak. Palingan 1050. 1000 bahkan mungkin 1060, 1080 udah mantul. Palingan dia 1-2 hari lagi candle koreksi terus siap-siap rebound lagi ke atas. Kita lihat ya, masih potensi bagus nih grup Pak Prayogo. Langsung saja ke saham selanjutnya ada brand yang ditutup di harga 9.950 terkoreksi 2,21%. Langsung saja ke tengah, brand masih sideways tapi kemana arahnya nih kira-kira? Kalau pandangan saya sih masih aman lah di atas 9.800. Tapi kalau besok gagal bertahan ada peluang turun mungkin 7%-an. 9.000 sampai 8.800. 7 sampai 8% koreksinya palingan. Kalau dia turun besok jebol 9.800-nya. Untuk brand saat ini lebih wait and see dulu ya. Belum menarik atau lihat besok kalau tiba-tiba ada buying power ya masuk aja kita. Jangan takut. Ya siapa tahu besok tembus lagi 10.000 dan digas sampai 10.500 kan lumayan 5%. Mudah-mudahan kita lihat besok respon market untuk brand. Lanjut ada Antam yang ditutup dari 1345 terkoreksi 1,46%. Langsung saja ke tekniknya. Antam bagus, koreksi biasa, nggak dikasih harga murah ya. Cuman kita nggak tahu tiba-tiba besok dibuang. Ya market nggak bagus tiba-tiba dibuang. Jadi saat ini yang belum punya Antam wait and see, jangan dikejar. Kalau yang sudah punya Antam follow the trend. Atau yang beli di bawah mepet-mepet ya pasang trailing stop. Gimana yang nyangkut di atas? Sabar tunggu aja tahun ini. Mudah-mudahan akhir tahun ya 3.000 lah bisa. Tapi ya semoga ya. Dari nikel atau apa kan kita nggak tahu juga nanti. Tiba-tiba digas. Ya kita lihatlah. Jangan targetkan 3.000 kalau saat ini ya. 2.000 udah cukup bagus lah. Atau minim-minim 1.800 lah. Itu kan ada neckline. Nah ke situ dulu itu lumayan lah sampai akhir tahun dikasih 35% dari Antam ya. Seperti itu aja untuk Antam. Saat ini lebih ke wait and see dulu. Tunggu ada koreksi siapa tahu dikasih harga terbaik, harga murah dan bisa entry di bawah untuk Antam. Lanjut ada Inco yang ditutup dagang 4.000 terkoreksi 1,71%. Inco berat banget mau naik ya. Sideways turun. Naik hijau turun. Tapi ini di level yang memang harus dijaga. Kalau jebol gagal. Mudah-mudahan besoknya rebound ya. Besok mudah-mudahan rebound. Supportnya masih sama 4.000. Koreksi 2%. Buang aja di 3.980. 3.960. 3.920. Ya silahkan. Pokoknya 2% koreksi menurut saya mending buang aja. Daripada dibawa turun makin dalam. Untuk Inco saat ini. Lanjut. Ada Tins yang ditutup dengan 980. Terkoreksi 2%. Langsung saja ke teknikanya. Tins ke puncak resisten dan saat ini bisa koreksi dulu. Koreksinya kalau menurut saya bisa agak dalam nih. Kalau ISG koreksi dalam ya 2 hari atau 3 hari ke depan koreksinya tuh bisa sampai 930. Mungkin offset 900 910 tuh lah ya. Pokoknya hati-hati dulu untuk timah, jangan beli dulu. Swing low-nya tuh coba tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Ya 910 930 tuh area menarik lah. Kalau dikasih koreksi ke situ area menarik untuk beli. Mulai 930 sampai 900 untuk Tins. Saat ini lebih ke wait and see. Lanjut ada Akra yang ditutup di harga 1.500 terkoreksi 0,99%. Langsung saja ke teknikanya. Akra jebol juga ya. Perkiraan saya 200-nya ditahan. Ternyata
amblas. Nah, seperti ini nih, dia memang sekarang disupport kuat 1500 angka genap, tapi sayangnya dia terus membentuk lower high lower low. Jadi saat ini untuk Akra wait and see. Kalau yang sudah kebeli karena melihat wah ini kan 1500 support kuat, saya beli. Besok koreksi 2 sampai 3% atau maksimal 4%, buang dulu aja daripada dibawa turun makin dalam. Ya, harus rebound kalau mau bagus Akra, atau bertahan minimal di 1500 atau di 1470. Toleransi di bawah itu agak rawan lah menurut saya, apalagi tutupannya di bawah 1470 bisa berpotensi lanjut turun makin dalam. Lanjutnya kemana arahnya? 1300 1200 jauh, karena Bapak Ibu perhatikan ini ada pola imported, ada pola head and shoulder ya, jebol tuh jauh 1200 bahkan bisa. Itu aja untuk Akra. Lanjut ada ESA yang hari ini ditutup 2,43% ke 840. ESA ini juga sudah saya rekomendasikan dari lama ya. Bahkan kemarin juga saya infokan lagi, beli lagi di 780 800, dan saya infokan juga di grup Borneo Trader itu hari ini berpotensi uji 850-nya. Sayangnya cuma 845 ya, habis itu kempes. Cuman hati-hati kalau pandangan saya nih bisa lemah. Kenapa? Volumenya kecil hari ini naik. Takutnya besok tiba-tiba balik ke arah lagi. Sideways. Jadi yang punya kalau dia jebol 825 TP dulu aja. Besok kalau dia jebol 825 TP dulu aja. Buyback lagi di bawah di sekitaran ya kalau dikasih 760 780 ini. Siapa tahu false break kan sesuai gambaran. ISG-nya koreksi dulu ke 7000 sampai 7100 dan ESA-nya false break dan turun ke 760 750. Ya, kita lihat aja. Kalau saya wait and see dulu, ESA sudah punya. Kalau besok koreksi saya TP aja, koreksi 2% mungkin saya TP aja. Untuk ESA kita lihat besok. Ya, kalau ISG koreksi hati-hati itu. Saham-saham di pucuk ada potensi ke trigger untuk turun karena profit taking. Itu aja. Lanjut saham terakhir ada NCKL yang ditutup di 985 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tarikannya. NCKL hari ini ditarik naik ya. Tadi itu di 965 mendekati tutupan. Terus price market terus di 985 ditarik 15 poin apa 20 poin tuh. Jadi kondisi sekarang NCKL masih bagus. Bahkan di grup Borneo Trader itu, di grup Swing Trader, di grup Stockbit, di grup Mirae, di grup Scalping, itu saya infokan ambil dividennya dan berpotensi menurut saya dapat akan capital gain kalau nggak minggu ini minggu depan. Jadi kalau misalnya besok mudah-mudahan ISG mendukung rebound, NCKL rebound bisa nutup gap, dan kalau dia tembus 1020 digas ke atas, karena target saya Juli ini dividen plus capital gain minimal. Capital gainnya itu 8% ke 1080 karena belinya waktu itu tuh di 1000 sampai 990 ya. Waktu di atas ini kan saya lihat kan, oh mau gue bagi dividen tanggal berapa hari kemarin tuh, tanggal 8 ya, ex date-nya hari Jumat kalau nggak salah, Jumat ya. Nah itu saya bilang ambil dividennya, dan ya sekarang potensi besar dapat capital gain-nya ya. Minimal tadi target saya sih resistennya diuji 1080 1070 untuk NCKL seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya, kalaupun Bapak Ibu beli harga sekarang tuh risknya kecil. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM saya, kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.